Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan fitur aset tetap, kas atau bank, dan jurnal umum. Yang pertama ada fitur aset tetap. Pada fitur aset tetap, di Accurate Online terdapat berbagai macam menu, yaitu aset tetap, kategori aset tetap pajak, perubahan aset tetap, disposisi aset tetap, pindah aset, dan aset per lokasi. Kita langsung ke contoh kasus fitur aset tetapnya. Yang pertama, transaksi aset tetap. Berikut ini contoh transaksi penginputan persediaan peserta langkah untuk menginput transaksinya. Transaksinya tanggal 25 April 2022. Perusahaan melakukan pembelian aset secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Nama AC Changhong, tanggal beli 25 April 2022, tanggal pakai 25 April 2022, metode penyusutan, metode garis lurus, akun aset 120103 peralatan, akun akumulasi penyusutan 120202, akun penyusutan peralatan, akun beban penyusutan 610202, beban penyusutan peralatan, kuantitas 1 unit, umur aset 5 tahun, kategori aset, peralatan, nomor faktur FA2504. Untuk pembeliannya dilakukan dengan transfer melalui Bank Mandiri IDR senilai Rp8.400.000. Kita langsung ke langkah-langkah menginput aset tetapnya. Oke, langkah pertama kita cari ke modul pembelian, lalu klik menu faktur pembelian, lalu kita pilih pemasok. Pemasoknya yaitu pemasok umum. Lalu kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 25 bulan 4 tahun 2022. Nomor fakturnya tadi FA 2504. Lalu klik pembelian aset. Kita pencet ya. Nah, tadi nama asetnya AC Changhong. Ya, hanya kecil. Kuantitasnya 1, harganya 8.400.000. PPN-nya kita nggak checklist. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik proses, lalu pembayaran. Nah, kita pilih banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Metode pembayarannya transfer bank. Oke, sebelumnya kita ganti tanggalnya dulu menjadi tanggal 25. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran. Nah, habis itu kita save. Lalu kita close. Terus kita pilih modul aset tetap, lalu klik menu aset tetap, lalu kita data baru kita close,
kita cari yang tadi AC Changhong. Lalu metode penyusutannya kita ganti metode garis lurus. Akun asetnya kita ganti peralatan. Akun akumulasi penyusutannya kita ganti akun penyusutan peralatan. Kalau beban penyusutannya kita ganti beban penyusutan peralatan. Lalu umur asetnya kita ganti jadi 5 tahun. Nah, lalu kita ke menu info lainnya. Kategori aset kita ganti peralatan. Lalu kita klik save. Nah, selanjutnya akan dijelaskan fitur kas dan bank oleh Farhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberi langkah-langkah dalam contoh kasus fitur kas dan bank. Oke, di sini contoh kasus fitur kas dan bank. Transaksi kas dan bank. Berikut ini adalah contoh transaksi penginputan kas dan bank beserta langkah untuk menginput transaksinya. Transaksi tanggal 30 April 2022. Pencatatan bunga bank dialokasi dalam akun pendapatan lain-lain bulan April 2022 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 150.000. Note, kas dan bank, cash dan bank atau penerimaan deposit. Lalu ke penerimaan deposit. Oke, kita langsung saja ke accurate-nya. Kita pilih menu kas dan bank, lalu ke penerimaan. Lalu di sini kas dan banknya kita pilih tadi karena di soal ada kas Bank Mandiri DR, kita pilih Bank Mandiri DR. Lalu untuk tanggalnya seperti di soal itu tanggal 30 April. April 2022. Lalu pada kita klik tanda loop ini, lalu kita cari pendapatan lain-lain. Nah, kita masukkan nilai dari pendapatan lain-lain ini sebesar 150.000. Lanjut. Lalu kita klik save. Karena untuk info lain-lain tidak ada informasi pada soal, maka kita kosongkan saja. Setelah seperti ini, kita boleh save.
Oke, sekian saja dari saya. Selanjutnya Adli akan menjelaskan contoh kasus jurnal umum. Kepada Adli dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Arhan. Kita langsung masuk tentang jurnal umum. Nah, jadi jurnal umum ini ada di fitur bagian buku besar. Nah, untuk kasus jurnal umum di sini ada kesalahan menurut saya, karena di sini transaksinya perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode April 2022. Tapi di sini dijelasinnya untuk penyesuaian penyesuaian asuransi dibayar di muka. Kayak gitu. Nah, di sini ada caranya. Langsung kita masuk ke cara penginputannya. Jadi pertama-tama kita pilih kas banknya ini Bank Mandiri kita ke buku besar, terus ke jurnal umum. Nah, tanggalnya kita isi sesuai yang tadi ada di soal, yaitu 31 April. Karena April nggak nyampe tanggal 31, jadi di sini 30 April. Oke. Nah, tadi kan kita pengen menyesuaikan asuransi dibayar di muka. Nah, kita cari dulu nih nominalnya tuh berapa sih yang pengen di jurnal. Jadi kita masuk ke laporan dulu. Ke daftar laporan, kita cari yang neraca indeks kontrol. Untuk pertanggal di 30 April 2022. Nah, di sini kita cari asuransi dibayar di muka. Di sini ada 48 juta. Nah, ini itu nominal untuk 1 tahun. Jadi, untuk per bulan berarti 48 juta dibagi 12. Berarti hasilnya itu 4 juta. Berarti kita udah nemu nih nominal yang ingin disesuaikan. Untuk itu kita langsung aja nih masuk ke akunnya. Jadi untuk menyesuaikan akun asuransi dibayar di muka, berarti akun yang didebit adalah beban asuransi. Di bagian debit, nominalnya sebesar tadi 4 juta. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu, untuk akun yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka. Ini berada di kredit sebesar 4 juta juga, kayak gitu. Terus kita klik lanjut. Kalau udah, keterangan jangan lupa diisi, yaitu penyesuaian asuransi dibayar di muka. Oke. Kalau udah, kita ngapain lagi nih? Nah, kita tinggal save aja nih, simpan. Kita simpan. Tas. Nah, udah. Lalu ketika udah disimpan, artinya kita sudah selesai untuk menginput transaksi jurnal umum untuk penyesuaian asuransi dibayar di muka, kayak gitu. Nah, karena kita udah selesai untuk melakukan tutorialnya, kita berarti sudah selesai untuk memberikan tutorial untuk Accurate Online tentang fitur jurnal umum
kas dan bank, dan aset tetap. Kayak gitu. Sekian dari kelompok kami, yaitu Ibrahim, Farhan, Adli, dan Jaki. Mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata dan kesalahan-kesalahan yang lain. Dan juga terima kasih kepada dosen kami yang terhormat, yaitu Bu Desri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.